1. Apa itu pengawasan? Mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan? Dalam lembaga pendidikan, pengawasan dikenal dengan istilah supervisi, yaitu kegiatan pembinaan para pendidik dalam mengembangkan pembelajaran termasuk segala unsur penunjangnya. Maka, pengawasan atau supervisi sangat penting dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan karena merupakan semua usaha yang sifatnya membantu para pendidik agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan proses pengajarannya, serta dapat pula menyediakan kondisi belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. 2. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Pendapat saya mengenai fungsi-fungsi manajemen yang sesuai dengan lembaga pendidikan. Dua pendapat para ahli yang akan saya kemukakan mengenai apa saja fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah pendapat dari George R. Terry. Beliau mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ada 4, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendapat kedua yakni Henry Fayol. Beliau mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ada 5, yakni perencanaan, pengorganisasian, memerintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, dari dua pendapat tersebut, terlihat jelas perbedaan dari segi jumlah. Dan menurut saya, pendapat yang paling sesuai terkait fungsi-fungsi manajemen sesuai manajemen pendidikan adalah pendapat dari George R. Terry. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari fungsi-fungsi manajemen pendidikan, juga terdapat 4, yakni pertama perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan dari menghimpun sumber daya manusia, modal, peralatan yang dibutuhkan dengan secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara suatu hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat. 3. Alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ada dalam sebuah organisasi. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Selain itu, keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur. Alasan utamanya karena manajemen merupakan seni dalam mengatur. Seperti contohnya, sebuah perusahaan atau bisnis membutuhkan seseorang untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam mengontrol dengan benar dan mengatur para pekerja agar segala yang dikerjakan bisa mencapai tujuan bersama perusahaan. 4. Siapa saja yang membutuhkan manajemen? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok, ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal agar mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Hal ini dikarenakan manajemen merupakan seni dalam mengatur. Segala sesuatu tentu saja membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa adanya pengelolaan atau pengaturan yang baik, maka akan sangat sulit mencapai tujuan yang ingin dicapai. 5. Soal kasus. Memberikan solusi terhadap sebuah kasus jika saya adalah kepala sekolah. Berdasarkan kasus di bawah ini, silakan analisis kemudian berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Para guru mengeluhkan tentang ketidakmampuan siswa dalam mengikuti materi yang disampaikan, atau siswa dianggap terlalu bodoh untuk mencerna materi yang diajarkan mengikuti kurikulum yang ada. Sehingga, para guru mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengganti kurikulum yang ada sekarang sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum yang dipakai saat ini adalah KTSP, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Kurikulum di Indonesia sendiri bersifat sentralisasi,
yaitu kurikulum yang disusun oleh tim atau komisi khusus yang terdiri atas para ahli. Di sini dalam pendidikan telah ditetapkan standar-standar pelajaran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa dengan kelas dan jenjang masing-masing. Sedangkan yang dimaksud kebebasan dalam sekolah masih terbatas untuk mengembangkan masing-masing potensi yang dimiliki, sehingga tidak bisa begitu saja diubah. Kalau yayasan tersebut menggunakan kurikulum yang berbeda, maka akan ada ketidakseragaman, tidak adanya standar penilaian yang sama, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah lain, dan mungkin kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya mengadakan ujian nasional bagi tingkat akhir masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini ditujukan sebagai standarisasi pendidikan. Kalau kurikulum diubah, maka siswa pun tidak dapat mengikuti ujian nasional. Beberapa penyebab yang mungkin terjadi karena siswa tidak dapat mencerna pelajaran dengan baik selain dari faktor kurikulum yang tidak sesuai adalah 1. Kualitas staf pengajar yang rendah. 2. Suasana kelas yang tidak kondusif dalam proses belajar mengajar. 3. Minimnya media pembelajaran. 4. Metode pengajaran yang tidak sesuai. 5. Banyaknya tindakan indisipliner baik dari staf pengajar maupun dari siswa. Kemudian jawaban saya yakni, sebagai seorang guru harus mampu menjadi seorang pengajar dan seorang pendidik. Apabila ada masalah yang dialami siswanya, sebagai guru harus memiliki kreativitas dalam penyelesaian masalah yang dialami peserta didik, baik internal maupun eksternal. Upaya seorang guru dalam menghadapi masalah yang dialami siswa. Apabila bermasalah dalam proses belajar, yang pertama seorang guru sebaiknya melakukan pendekatan terhadap siswa, kemudian menyelidiki pribadi anak tersebut dengan cara melakukan komunikasi internal terhadap orang tua peserta didik dan juga wali kelas, kemudian yang terakhir yaitu melakukan komunikasi internal dengan siswa tersebut. Selain dari faktor kurikulum atau masalah siswa, dalam proses pembelajaran guru juga harus mengkomunikasikan apabila ada masalah yang ada di kelas atau di sekolah, seperti pernyataan di atas mengenai kualitas staf pengajar yang rendah. Sebagai seorang guru berhak untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajar di sekolah tersebut. Kemudian, mengenai suasana belajar yang kurang kondusif, sebagai guru harus kreatif dalam memanajemen kelas atau mengelola kelas. Dalam mengatasi minimnya media pembelajaran, seorang guru harus mampu memaksimalkan atau menggunakan dengan baik media pembelajaran yang ada. Mengenai media pembelajaran yang tidak sesuai di sini, kita lihat kemampuan seorang guru dalam menyesuaikan metode dengan pelajaran yang ada. Karena seorang guru harus memiliki banyak metode dan kreativitas agar siswanya tidak bosan. Mengenai banyaknya tindakan indisipliner, baik dari staf pengajar maupun siswa, harus dilakukan penanggulangan pelanggaran disiplin agar staf pengajar maupun siswa mampu mengurangi, tidak mengulangi, dan menyadari bahwa hal yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan norma. Pada intinya, setiap masalah yang ada selalu ada solusi untuk masalah tersebut. Jadi, sebagai seorang guru harus memiliki banyak wawasan agar apabila ada masalah tidak keteteran dan mampu menyelesaikannya dengan baik.